bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Desi Aryani yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 11, Kota Cilegon dari SD Negeri Wilulang. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu Haji Uswatun Hasanah dan pengajar praktik yaitu Bapak Imam Fikri Ramadan. Saat ini saya akan memaparkan mengenai modul 1.2.e mulai dari diri, diagram trapesium usia. Pada modul ini saya akan memaparkan mengenai diagram trapesium usia. Dimulai dari SD, SMP, dan SMA, usia 6 sampai 18 tahun itu adalah pengalaman negatif yang saya alami. Menginjak usia 18 sampai 22 tahun ketika saya lulus SMA dan saya bisa melanjutkan kuliah di Universitas Negeri dan lulus di usia 22 tahun. Selanjutnya, saya mulai bekerja itu pada usia 22 tahun dan melanjutkan kuliah S2 pada usia 26 tahun. Pada saat itu juga saya keterima menjadi guru P3K di tahap 1. Usia saat ini adalah 28 tahun dan usia pensiun saya adalah 60 tahun nanti. Selisih usia dalam pengalaman positif yaitu 10 tahun, sementara dalam pengalaman negatif selisih usianya adalah 22 tahun. Setelah saya membuat diagram trapesium usia ini, saya harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang dengan menggunakan roda emosi lukcik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu. Yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Peristiwa negatif atau pengalaman negatif yang saya alami yaitu ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat itu, saya belajar bahasa Inggris bersama guru dan teman-teman. Namun, pada hari itu adalah hari penugasan dengan 10 hafalan nama-nama benda dalam bahasa Inggris. Ketika saya maju untuk menyampaikan hafalan kepada guru bahasa Inggris tersebut, saya hanya hafal 8 nama-nama benda tersebut. Respon yang saya dapatkan, guru bahasa Inggris tersebut marah dan tangan saya dipukul menggunakan penggaris. Perasaan saya pada saat itu, saya merasa takut, sakit, hingga saya menangis. Peristiwa ini selalu saya ingat hingga sekarang dan membuat saya tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris sampai saat ini. Selanjutnya, peristiwa positif. Pengalaman positif yang saya dapatkan yaitu ketika saya lulus dari sekolah menengah atas. Saat itu saya lulus dan diterima untuk melanjutkan kuliah pada Universitas Negeri, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar melalui jalur SNMPTN dengan menggunakan nilai rapor. Selain keterima pada Universitas Negeri, saya juga mendapatkan beasiswa bidik misi yang merupakan program pemerintah. Jadi, selama saya mengampu pendidikan S1, saya bebas dari biaya perkuliahan dan mendapatkan uang saku untuk biaya hidup dari pemerintah.
Bagi saya ini adalah peristiwa yang luar biasa yang merupakan langkah awal saya untuk menuju kesuksesan. Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya yaitu wali kelas yang mengajar dengan sabar dan penuh dedikasi, sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang saya jalani. Teman-teman yang selalu mendukung dan belajar bersama selama duduk di bangku sekolah. Pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya yaitu guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4 sekolah dasar. Saya banyak mendapat ilmu dari beliau, meskipun saya tidak menyukai cara yang ia gunakan ketika memberikan hukuman. Meskipun begitu, saya tidak merasa dendam dan telah memaafkannya, karena saya memahami bahwa ia ingin muridnya sukses dan sekarang beliau menjadi salah satu rekan guru di tempat saya bekerja. Dampak emosi peristiwa positif dalam roda emosi Pucik yaitu bahagia atas prestasi yang saya raih, termotivasi untuk menggapai cita-cita setinggi langit, bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, antusias dan berambisi dalam belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bangga pada usaha yang telah saya lakukan, kagum kepada orang tua, guru-guru hebat yang telah mendidik saya. Adapun dampak emosi peristiwa negatif dalam roda emosi Pucik yaitu sedih karena tidak seharusnya diperlakukan dengan kasar, kecewa karena merasa dizalimi, takut karena tertekan pada mata pelajaran tersebut, bingung karena tidak bebas berekspresi dan berpendapat, marah karena mendapatkan hukuman padahal sebagian besar sudah hafal, benci karena tindakan guru tersebut bukan merupakan contoh yang baik, dendam karena menerima kekerasan fisik. Momen yang terjadi pada masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang, karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah adalah masa di mana saya mampu merekam semua peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya semangat untuk selalu belajar menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sementara pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri untuk tidak melakukan hal yang sama pada peserta didik. Refleksi. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan Trapesium Usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Yaitu tidak menyerah dalam berjuang, meski kadang tidak mendapat keadilan. Terus belajar dalam menuntun murid secara adil dan bijaksana. Menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip sebagai petani yang selalu sabar dalam merawat tanaman untuk tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan suasana kelas yang aman, nyaman, dan berpusat pada peserta didik. Menjadi guru yang menghamba pada murid, memberikan kebebasan kepada murid dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa seorang guru sebaiknya menuntun bukan menuntut murid pada setiap kegiatan belajar mengajar dengan menyesuaikan kodrat alam dan zaman. Pendidikan bukan sebatas materi akademis, namun peran guru juga harus diperkuat dengan penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid.
menuntun dan melayani peserta didik sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna.